ada beberapa penyebab. Tapi salah satu penyebab yang perlu kita ingat adalah penyebab yang ditorehkan oleh musuh kita bersama. Musuh kita, hadirin. Musuh yang tidak akan tinggal diam. Karena ini sangat signifikan. Karena musuh-musuh kita tersebut di bulan Ramadan itu dibelenggu oleh Allah. Wasufidati syayatin, kata Nabi SAW. Mereka dibelenggu. Dan begitu berakhirnya Ramadan dan memulai bulan Syawal, maka mereka dibebaskan dari belenggu-belenggu tersebut. Maka yang kita hadapi adalah musuh full team, yang itu kita tidak hadapi di Ramadan bulan lalu. Musuh yang gembongnya mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in. Musuh yang bernama iblis ini mengatakan, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah memvonis aku sesat, aku pasti akan goda mereka. Aku akan membuat ilusi dan membuat indah urusan-urusan dunia mereka dan maksiat-maksiat yang ada di hadapan mereka. Bukan hanya diajak, tapi mereka punya kemampuan untuk membuat maksiat itu tampak indah, hitam menjadi seolah-olah putih. Dan urusan-urusan dunia yang dengan mudah kita tinggalkan di Ramadan, mereka bisa buat lebih indah dan begitu menggiurkan pada hari-hari ini. Wala ugwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan menghalangi mereka dari ketaatan. Aku pasti akan membuat mereka berhenti untuk beramal soleh. Aku akan membuat sekat sehingga mereka nggak bisa sujud, berpuasa, berzikir kepada engkau. Hadirin Allah muliakan. Itulah salah satu sebab kenapa pada hari-hari ini banyak di antara kita, mungkin hampir semua dan semua kita, tinggal kita mau berjuang apa tidak melawannya, itu dibisikin oleh mereka. Nanti aja. Sehingga berat sekali kita untuk membuka mushaf kita. Jangankan di juz ke-14, buka mushaf dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lalu baca Al-Fatihah, lalu Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya. Itu berat sekali kita lakukan. Padahal di bilangan yang sama bulan lalu bacaan Quran kita sudah sampai juz ke-14 pada hari ini. Siapa yang kerok dari ini semua? Dia, hadirin sekalian. Dia katakan, saya akan hiasi urusan dunia manusia, dan saya akan hiasi, saya akan membuat ilusi sehingga maksiat tampak indah, dan saya akan membuat mereka ribet untuk beribadah. Itu yang membuat kita menunda untuk berpuasa Syawal di start hari pertama. Kita tunda besok aja. Mau puasa lagi besok aja. Mau puasa lagi besok aja. Akhirnya nggak selesai-selesai. Padahal bulan lalu dengan mudah kita puasa 1 bulan penuh. Bulan ini 6 hari itu susahnya minta ampun. Hadirin Allah muliakan. Jangan pernah meremehkan musuh kita yang satu ini. Masalahnya bukan ada pada saudara-saudara kita. Ini musuh kita yang menjadi masalah, jemaah. Dia
Dia akan berusaha mempersulit, memperibad. Kalau kita boleh jujur dan objektif, kenapa kita bisa qiyamul lail di 10 malam terakhir, tapi kita gagal terus di malam-malam ini? Coba tanya hati kecil kita, mana yang lebih capek? Hari-hari ini atau pada saat 10 hari terakhir Ramadan kemarin? Asupan gizi mana yang lebih full masuk ke dalam diri kita di hari-hari ini atau 10 hari terakhir Ramadan khususnya? Di 10 malam terakhir secara khusus kita capek, kita puasa. Yang mau mudik kita harus persiapan mudik, yang tidak mudik kita harus persiapkan Ramadan. Kita i'tikaf, kita baca Quran. Tapi di malam-malam itu Quran berhasil 1 juz kita baca, bahkan 2 juz kita baca, ada yang 3 juz per malam kita baca. Kita bisa tarawih 11 rakaat plus qiyamul lail di akhir malam tersebut. Hari ini kita nggak sepadat. Hari-hari ini kita nggak sepadat di Ramadan 10 malam terakhir. Kita nggak secapek 10 malam terakhir. Kita kurang tidur, jamaah. Hari-hari ini seringkali kita kebanyakan tidur dan performa ibadah kita pun tidak naik. Apa yang menyebabkan itu? Hati-hati dengan godaan mereka. Allah berfirman, syaitan adalah musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian, maka tolong jadikan dia sebagai musuh. Hadirin, hal yang sangat menarik adalah ketika dalam surat Al-Hijr ayat 39 ia secara terang-terangan membuka front permusuhan dengan kita. Ia secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la uzayyinanna lahum fil ard. Aku akan membuat ilusi sehingga urusan-urusan dunia dan maksiat-maksiat itu tampak indah di hadapan manusia, sehingga mereka terlalaikan dari Allah Tabaraka wa taala. Lalu ia mengatakan juga, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan palingkan dia dari jalan Allah. Aku akan palingkan mereka, manusia-manusia tersebut, dari ketaatan, dari ibadah, dari salat, dari puasa, dari berzikir, dari qiyamul lail, dari doa, dari bertauhid kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi di ayat berikutnya apa kata dia, hadirin? Allah hikayatkan ucapan iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Secara gentleman iblis mengakui dan menyampaikan bahwa ada pihak yang tidak bisa dia goda, ada pihak yang tidak bisa ia ganggu, ada pihak yang ia tidak bisa kecoh, ada pihak yang ia tidak bisa permainkan, ada pihak yang ia tidak bisa palingkan dari jalan Allah Tabaraka wa taala. Pihak ini yang akan istiqomah setelah Ramadan. Pihak ini yang akan tetap menjaga puasanya, walaupun itu puasa sunnah. Pihak ini akan menjaga sholat duhanya, rawatibnya, qiyamul lailnya, tahajudnya. Pihak ini akan tetap menghatamkan Al-Quran, walaupun judul awal bulannya bukan Ramadan, tapi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan seterusnya. Mereka yang tidak bisa diganggu, dikecoh, dipermainkan oleh iblis. Siapa mereka? Iblis yang langsung memberitahu dalam ayat ini untuk memberikan penekanan bahwa ini pengakuan dan testimoni jujur dari dia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas, dan kau anugerahkan keikhlasan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, itulah orang-orang yang tidak bisa digoda, tidak bisa diganggu.
dan kondisi ibadah mereka tidak akan jomplang dengan Ramadan. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang hidupnya, orientasinya adalah beribadah, mengabdi, menghamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika mereka beribadah, mereka hanya mencari wajah dan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang menjalani hari-harinya dengan sebuah prinsip, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan ini yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku yang pertama kali berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ketika salatnya kepada Allah, orang-orang yang ketika puasa bukan mencari pujian manusia, tapi mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang silaturahim ketika lebaran bukan hanya mencari urusan-urusan dunia atau peluang-peluang bisnis misalnya, tapi yang mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya untuk menjalankan silaturahim. Orang-orang yang ketika bekerja, ya bukan hanya berorientasi dunia, tapi bagaimana bekerjanya itu menjadi sarana beribadah kepada dia, sehingga dia bisa haji, dia bisa berzakat, dia bisa berinfak dan bersedekah, dan dia bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, sehingga kerjaannya tidak akan melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang akan istiqomah selama 11 bulan ini sampai dia berjumpa dengan Ramadan tahun depan insyaallah ta'ala. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama seperti Bishr al-Hafi mengatakan, bisal qaum la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi Ramadan. Di antara kriteria atau contoh atau sifat orang-orang yang buruk adalah orang-orang yang tidak mengenal hak Allah kecuali di Ramadan. Lalu beliau mengatakan bahwa hamba Allah sejati adalah hamba yang bersungguh-sungguh, yang beribadah as-sanata kullaha, sepanjang tahun mereka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita jaga momentum. Tugas kita di Syawal bukan hanya puasa 6 hari bulan Syawal, itu penting, tapi sebelum itu jaga keikhlasan kita. Karena ada sebagian pihak dia puasa 6 hari tapi ia pamerkan puasa tersebut, dia tidak ikhlas. Akhirnya mungkin dia berhasil puasa 6 hari Syawal tapi secara casing, tapi dia tidak akan bisa istiqomah dan tidak akan bisa menghadapi gangguan syaitan, karena yang bisa menjaga dirinya dari gangguan syaitan dengan taufik Allah hanyalah orang-orang yang menjaga keikhlasannya. Maka tugas kita bukan hanya baca Al-Quran di hari-hari ini, bukan hanya jaga sholat di hari-hari ini, bukan hanya jaga puasa sunnah di hari-hari ini, bukan hanya tetap berinfak dan bersedekah di hari-hari ini, tapi yang pertama dan utama, jagalah tauhid kita kepada Allah, jagalah keikhlasan kita kepada Allah, jagalah tujuan hidup kita. Untuk apa kita beribadah? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bekerja? Sudahkah kita memastikan bahwa ini mencari ridho Allah dan memuliakan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu yang akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi musuh yang satu ini, dan sehingga dia bisa istiqomah bukan hanya sampai Ramadan tahun depan, tapi sampai ia wafat, sebagaimana firman Allah di akhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Allah sampai datang kepada kematian, sampai datang menuju kematian. Ingat, Rob kita di bulan Ramadan adalah Rob kita di bulan Syawal. Tuhan dan Rob kita yang kita ibadahi di bulan Ramadan adalah Rob dan Tuhan kita di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Al-Muharram. Kalau kita benar-benar yakin dengan apa yang kita baca, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, kenapa kita menggunakan standar ganda buat Rob kita yang telah memberikan kita semua yang kita butuhkan dalam hidup? Hadirin, semoga khutbah singkat ini bermanfaat khususnya bagi yang berbicara, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan.